Kurikulum itu tidak peduli Anda kecenderungannya apa dari Allah, qadar-qadarnya apa, nasibnya apa, mereka tidak peduli. Pokoknya semua anak sekian juta diajari hal yang sama. Sehingga apa dia ayam, apa dia bebek, apa dia burung, apa dia kedelai, apa dia jagung, kurikulumnya sama. Nah itu sebenarnya ada kerugian waktu yang cukup lama. Meskipun kemudian ada jurusan, ada fakultas segala macam. Kebetulan ketika Anda memilih fakultas, mayoritas orang sekarang ini memilih fakultas tidak untuk menemukan diri atau mencari dirinya, melainkan untuk tujuan-tujuan keuntungan dunia. Jadi masuk fakultas A karena ini yang paling laku. Nah, kalau dia masuk fakultas F itu karena nggak diterima di ABC, ya sudah termasuk masuk F. Artinya orang tidak setia kepada qadar dan qadarnya. Nah, itu juga oke, tidak apa-apa karena kita sudah terlanjur seperti itu. Tapi yang bisa kita bangun kembali adalah kedaulatan diri atau tuan rumah diri sendiri. Dalam arti begini, Anda harus menemukan Anda itu cenderungnya apa, bakatnya apa, kemampuannya apa, senangnya apa. Nah Anda cari seluruh unsur ini, kecenderungan, bakat, senang dan bahagia ini. Kalau ketemu, itu berarti dirimu yang paling awal. Jadi kamu itu ya seneng nyanyi dan memang bakat nyanyi, berarti beres tahap awal. Tapi kalau kamu seneng nyanyi padahal nggak bisa nyanyi, berarti bukan itu dirimu, gitu. Atau sebaliknya, Anda bisa nyanyi tapi tidak suka nyanyi, berarti keutuhanmu tidak di situ titik beratnya. Nah sekarang Anda masing-masing kan sudah kerja, sekolah dan sebagainya, bahkan sudah berumah tangga. Anda mulai menemukan diri Anda kembali. Yang Anda sudah yakin, misalnya kerja apa? Anda Gojek, apa Grab, apa Anda pelayan restoran, tidak ada masalah. Saya di Ma'iyah tidak ada feodalisme derajat ya. Jadi presiden, kaisar, siapapun tidak dihitung oleh Allah, yang dihitung adalah kualitas perilakunya kan gitu. Jadi Anda mau kerja apa aja tidak ada masalah. Bahkan saya ini sangat banyak ditraktir orang kecil. Jadi saya tuh kadang-kadang agak jengkel juga loh, Kak. Saya ini mau jadi orang biasa aja susah banget. Orang biasa maksudnya antri, beli ya beli gitu ya. Ini enggak, saya asal ke warung sudah dibayar orang. Ke warung dibayar orang. Ya seneng juga, tapi lama-lama jengkel juga gitu ya. Jadi saya terima kasih kepada teman-teman yang pernah menraktir saya. Kadang-kadang ada yang ngaku, ada yang enggak. Pokoknya tiba-tiba sudah ada yang bayarin. Dan kadang-kadang rombongan Kiai Kanjeng Sakbis itu ada yang bayarin, entah siapa. Jadi itu senang juga, tapi juga kadang-kadang saya ingin jadi orang biasa. Karena kemuliaan tertinggi di hadapan Allah adalah menjadi diri Anda sesuai dengan qadar dan qadarnya Allah. Nah, sekarang kalau Anda sudah terlanjur melakukan sesuatu, punya kerjaan tertentu dan Anda suka, dan Anda mendapatkan nafkah dari situ, dan Anda memang punya kemampuan, ya, maka saran saya adalah, ini Anda menghadapi tahun-tahun di mana Anda yang akan menentukan akan berdaulat atau Anda akan didaulati orang, Anda diperbudak orang, dijongosin orang. Anda sekarang harus mulai mata kaji, harus mulai niat ingsun. Semua yang Anda sudah lakukan, yang Anda sudah mantap dan Anda bahagia karena itu, tolong ditekuni, diperdalam, dirajinin. Pokoknya Anda tekun setekun-tekunnya sampai Anda ahli atas yang Anda kerjakan itu, sampai Anda pakar, sampai Anda bos, kata Mas Beber, sampai Anda bos atas pekerjaan itu, sampai Anda tidak ada gantinya, gitu ya. Karena nanti, ini mohon maaf, selama 30-50 tahun, Indonesia itu dikategorikan oleh ilmu sosial internasional sebagai negara dunia ketiga, third world country. Negara dunia satu adalah Amerika, Eropa. Negara dunia kedua waktu itu di Jepang sudah satu sebenarnya ya, negara-negara yang tidak berkembang, yang sudah relatif berkembang. Jadi kalau kita ini kan dikategorikan negara dunia ketiga, jadi ini kelas 3. Teman-teman sekalian,
10 tahun lagi gejalanya sudah akan mengalami perubahan-perubahan, di mana Amerika, Eropa akan menjadi negara dunia kedua. Afrika dan Amerika Latin akan tetap menjadi negara dunia ketiga, tapi Asia Pasifik akan menjadi negara dunia pertama, negara dunia satu. Ojo amin C. Gustur C ya. Anu ndak sing gini, Asia Pasifik dengan kepemimpinan RRC atau Cina akan menjadi penguasa keuangan dunia, penguasa ekonomi dunia, akan menjadi negara dunia satu yang paling unggul. Tetapi masalahnya adalah Anda bos apa jongos di nomor satu itu. Kalau Anda tidak mempersiapkan diri, kalau Anda tidak belajar menjadi tuan rumah bagi diri Anda sendiri, maka Anda hanya akan menjadi bagian pelengkap penderita. Anda akan hanya menjadi cleaning service, satpam, pelayan dari bos-bos Anda yang memimpin Asia Pasifik itu. Yang memimpin apa? Ya Asia Pasifik ya. Jadi dari utara sana, dari Cina sampai ke Pulau Jawa, termasuk Thailand, Myanmar, semuanya, Malaysia, Singapura apalagi. Ya. Nah, kalau Anda sekarang Anda tidak bisa anti siapa-siapa. Kita tidak punya jalan apa-apa kecuali Anda membangun diri Anda masing-masing untuk menjadi pakar, menjadi ahli, menjadi orang yang tidak ada gantinya. Kalau Anda senangnya rujak cingur, ya pokoknya everything tentang rujak cingur itu Anda yang dicari. Sabrang cerita kemarin di Jogja mengenai orang yang hobi origami. Jadi dilipat-lipat kertas itu. Saya ketahuan itu diutak-utak kertas itu, jadi manuk, jadi kupu-kupu, jadi pesawat. Dan semua orang tidak paham ngapain dia itu ngelipet-ngelipet tiap hari menghasilkan barang-barang kerajinan seperti itu. Settingnya adalah karena orang Jepang itu mencari kebahagiaan hidupnya. Tidak apa-apa jadi petani, tapi dia bahagia. Tidak apa-apa dia cuma macul, tapi dia bahagia. Maka ada pertanian Menteri Pertanian Jepang itu benar-benar akhirnya menjadi petani, bukan menjadi bos pertanian, ya. Menjadi petani beneran, melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar pertanian. Karena mereka cari bahagia, itu bedanya sama kita. Kita cari duit, kita cari kekayaan. Ada ngerti, coba disimulasi. Kalau mencari kebahagiaan, efeknya adalah uang, efeknya bisa kaya, meskipun bisa tidak. Tapi Anda bahagia paling tidak. Tapi kalau Anda mencari uang, Anda rugi tidak menekuni yang Allah kasih kepada Anda. Karena kalau Anda misalnya seneng tela, pokoknya tela ditanam, digodok, dan gedok, ya. Tapi kemudian ada kerjaan lain yang lebih menghasilkan uang, Anda tinggal telanya. Padahal Allah kasihnya ke Anda itu ya kodar dan kodar tela. Jadi orang Indonesia meninggalkan dirinya hanya supaya dia mendapat penghasilan lebih besar. Itu pun setelah mendapat penghasilan lebih besar, Anda tahu tadi sudah saya ceritain, Anda tidak pernah menjadi kaya karena Anda selalu meninggikan standar lebih dari pendapatan Anda. Kalau Anda dapat 10 juta sebulan, Anda berpikir 20 juta. Begitu dapat 20 juta, berpikir 30 juta. Sehingga Anda tidak pernah kaya. Kalau Anda bertahan pijakan kakinya di 10 ribu tadi, dapat 100 ribu itu kaya raya. 1 juta kaya raya banget kan gitu. Nah teman sekalian, Anda sekarang berpikir Anda mau cari uang, mau cari kekayaan, atau Anda cari kebahagiaan. Tadi sudah ada riset yang diceritakan oleh Sabrang mengenai masyarakat religius dan masyarakat sekuler tadi. Nah, Anda harus percaya bahwa kalau Anda tekun, kalau ayam mau menjadi ayam, maka dia tidak akan pernah kekurangan makanan gitu. Kalau Anda benar-benar menjadi diri Anda sendiri, maka sudah diatur oleh Allah. Nafkah Anda, pendapatan Anda.